Hai, kembali lagi untuk nonton Wejangan Pamaniel. Kali ini mau bahas tentang penjaga konstitusi kita. Menjaga konstitusi ini sehebat-hebatnya sebagai seorang penjaga ya tetap aja bisa memicu sebuah kegaduhan. Dalam hal ini, kegaduhan politik. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, kehadiran Mahkamah Konstitusi atau MK itu sangatlah penting. Karena berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Para hakim yang bertugas di institusi itu ibarat seorang wasit yang bertugas mengawal agar kehidupan bernegara sesuai dengan tata tertib yang diamanatkan dalam sebuah konstitusi. Nggak boleh ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi kita. Pada poin inilah MK berhak menyidangkan judicial review atau peninjauan kembali jika ada anggota masyarakat yang merasa keberatan atas suatu peraturan atau undang-undang. Misalnya yang terjadi pada tahun 2023 kemarin, persoalan terhadap batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti yang tertera dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum soal batas usia minimal capres dan cawapres yang ditetapkan minimal adalah 40 tahun. Sejak awal, kasus ini telah menyita perhatian publik, termasuk mantan ketua MK, yaitu Pak Mahfud MD. Dia beranggapan bahwa MK ini sebetulnya tak berwenang mengubah batasan usia capres dan cawapres. Menurut Mahfud pada saat itu, hal itu hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positif legislator. Namun pada Senin 16 Oktober 2023, pada saat itu MK memutuskan perkara itu. Dalam sidang itu, MK menolak gugatan uji materi batasan usia minimal capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, seperti diajukan oleh salah satu partai di Indonesia, yaitu PSI. Tapi anehnya, dalam sidang tersebut, MK juga mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Sakibiru. MK pada saat itu menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan itu menimbulkan kesan untuk memuluskan langkah putra Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan seorang wali kota Solo untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Apalagi ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman itu merupakan ipar dari Jokowi. Anwar seharusnya nggak boleh ikut menyidangkan karena permohonan nomor 90 yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta secara eksplisit menyebutkan nama Gibran sebagai contoh kepala daerah yang berhasil. 4 hakim konstitusi pada saat itu yang melakukan dissenting opinion, yaitu pendapat yang berbeda, menyampaikan keganjilan proses keluarnya putusan tersebut. Hakim konstitusi, yaitu Pak Sayadi Isra, menyebutkan MK masuk jebakan politik seusai mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang bersifat open legal policy. Putusan MK itu membuat kondisi politik jadi nggak kondusif pada saat itu menyambut menjelang pemilu 2024. Ya, tapi itulah ya politik. Dampaknya bisa membuat gaduh satu negara. Oke, sekian dulu kali ya.
jangan kali ini. Terima kasih udah menyaksikan. Sampai jumpa lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih.